Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya James Bore di program yang edukatif dan inspiratif, tentunya di Pod James Open Mind. Ya, perjalanan bangsa ini sampai dengan pada akhirnya kita sebagai generasi muda dapat menikmati kemerdekaan, tidak terlepas dari jasa-jasa para pahlawan dan pejuang-pejuang kemerdekaan. Dan para pejuang-pejuang tersebut telah berjuang sampai titik darah penghabisan demi membebaskan negeri ini dari para penjajah. Dan di antara para pejuang-pejuang ada yang sudah menghadap atau memenuhi panggilan yang kuasa, tetapi ada juga yang diberkati dengan umur yang panjang sampai dengan saat ini. Dan tim Pod James pada hari ini mendapat kesempatan untuk berkunjung ke salah satu veteran perang pada tahun 60 ya. Tahun sampai dengan tahun 75, yaitu Bapak Konstantinus Markus Baik ya. Selamat siang Opa. Selamat siang. Ya. Opa, ini mungkin Opa bisa sedikit berbagi pengalaman, berbagi kisah. Kapan Opa mulai menjadi seorang tentara, lalu mulai mendapat tugas-tugas seperti apa pada saat Opa sudah dilantik menjadi seorang tentara? Terima kasih. Hari ini saya rasa berterima kasih atas kehadirannya untuk boleh mendapatkan atau bertemu dengan saya sebagai seorang veteran Republik Indonesia dan dapat menceritakan pengalaman saya dalam perjalanan seorang sebagai pasukan TNI Angkatan Darat. Pasukan TNI Angkatan Darat, saya ini sebagai pasukan tempur kalau masuk batalion. Batalion tadinya saya masuk batalion 743. 743. Iya, 743. Batalion 743. Bukan, unit 712. Waktu itu belum ke 743. Karena kodamnya itu bukan kodam 9, kodam 16 udah ya. Jadi saya bertugas setelah selesai pendidikan tahun 60 kita dilantik menjadi seorang prajurit 2, satu strap. Satu strap, ya, satu strap. Yang apa? Kuning kok merah? Bukan, merah. Merah. Satu strap. Karena kita masuk calon itu calon sama, jadi satu strap prajurit 2. Saya bertugas, akhirnya mendapatkan tugas di pasukan tempur batalion 712 di Kupang. Di Kupang. Benteng, asal Benteng. Di Benteng. Ya, Benteng di waktu itu. Jadi bertugas itu, mendapat tugas, akhirnya saya sampai di sini, saya dikirim ke Ende Flores. Di Ende Flores itu, di sana ada Kumpi 2. Kalau di Kupang ada Kumpi 2, Kumpi 4. Kumpi 3-nya Sumba. Jadi sudah saya dapat di Kumpi 2 bertugas. 1 tahun di Ende, saya pikir-pikir ini Gunung Meletus, saya mati di sini. Waktu saya mulai bikin bertingkah, akhirnya karena tiap hari, ya begitulah bertingkah, pukul orang, dan pakai dikirim kembali markas di Benteng. Oh, nakal berarti. Nakal, masih muda 18 nakal. Nakal ya? Nggak boleh lihat muka dililit, aku sabar nanti. Tentara itu yang didikannya kasar kok. Tapi itulah jiwa seorang pengabdi itu. Jadi setelah di Kupang, saya di Kupang di Benteng, saya dipindahkan lagi ke Kumpi 4. Satu Kumpi 4 ini di tempat kediamannya di Asrama Oeba. Pada pinggir pantai itu? Pinggir pantai. Itu tanah pun satu saat Pak Yusuf sebagai Menhankam Pangap, dia datang di Kupang, dia perintah segera kosongkan barak-barak di atas asal Benteng, tanah kosong itu diberikan kembali ke tuan tanah. Karena itu tanah milik orang. Pinjam pada waktu perang Belanda itu, pinjam untuk tentara. Jadi sudah. Dan 2, Asam Oeba pun segera dikosongkan untuk pindah ke Laibonak sekarang. Akhirnya saya di Kumpi 4 ini dapat tugas baru lagi. Kumpi bertugas di perbatasan, menjaga perbatasan Timur Leste dengan Indonesia. Tahun 63, karena tahun 65 penumpang di 3 Polres itu saya berada di Belu.
Jadi karena kejadian itu, kejadian pada waktu katakanlah komunis mulai ada gerakan-gerakan membunuh para 7 jenderal, saya berada di Belu. Ada di Belu. Di Belu pada waktu itu. Jadi pada waktu itu pun juga, ya namanya atasan turun di atasan. Jadi membentuk tim untuk pemberantasan komunis. Penumpasan G30 ya, SPKI. Penumpasan G30 SPKI anggota-anggotanya mulai dari daerah-daerah. Jadi kita bentuk timnya. Kita pun tim yang pimpin seorang kapten, 5 orang saja. Selesai melaksanakan tugas di semua, mulai dari desa sampai kepada kabupaten. Semua diambil orang-orang yang terlibat langsung, diambil diinterogasi, habis itu diamankan. Amankan ini tanya bagaimana amankan semuanya. Sudah. Habis itu berjalan terus 2 kabupaten TTU selesai, bisa kembali tahun mulai bertugas di perbatasan, dan tahun 75 mulai perintah, karena kita diperintah untuk masuk menyerang Timur-Timur atas permintaan Apoliti. Permintaan siapa Bapak? Itu Apoliti. Karena Apoliti. Oh, partai partai Apoliti itu betul. Partai yang betul-betul ya bergabung. Ya. Setelah itu kita sudah menyerang, kita mulai dari Batu Gede, Palibo. Jadi kejadian para 5 orang Australia itu, ya benar, masa datang kita terima, tapi orang mau masuk ke dalam. Ya, sudah, kalau sini orang Australia ini yang mana Bapak? Yang wartawan itu Bapak? Pokoknya mereka ini wartawan kok apa, tapi 5 orang Australia. Pada waktu itu kita kicik-kicik tidak tahu seperti itu. Orang besar yang tahu, yang artinya pangkat tinggi loh. Ke dalam, saya tahu ceritanya sesat. Mereka mau dibunuh. Dorang lari kembali di Palibo. Lari kembali ke Palibo, dorang naik ada satu kendaraan besar yang biasa kayak talek-talek ini muatan panjang ini. Dorang naik di muka 5 orang, mau start auto, tidak tahu mau setir dari mana, pas di kap mesinnya. Hancurlah mesin dah hidup. Aduh, jadilah situ bawah, lembung kematian di situ. Nah, itu sudah berjalan, sudah selesai. Artinya pada saat pertanyaan dari Australia mengenai terima orang wartawan, 5 orang wartawan ini, itu waktu Menteri Luar Negeri kita kan ada Malik. Kita jawab apa aja, kita bukan penjaga kuburan kok. Itu aja kira aman. Menteri jawab aman sudah. Kita boleh bertugas di situ, kita mulai masuk, mulai menyerang Maliana, terus Aidiku, terus sampai Suai. Sampai pada akhirnya Timur Leste, Timur resmi masuk Indonesia. Akhirnya sudah dilukis semua, maka Apoliti langsung kita bergabung dengan Indonesia. Tahu begitu berjalannya. Jadi memang ya. Opa ini kan pernah juga ikut dalam pemberantasan atau penumpasan G30S. RMS. Ya. Republik Maluku Selatan ya. Betul sekali. Itu tahun berapa, Opa? Itu tahun 61-62. 61-62. Ya. Opa dikirim dari Kupang sini. Dikirim dari Kupang. Naik kapalnya kayak kapal feri kecil begitu. Kita masuk laut Banda jam 12. Laut Banda kan pas hujan jadi gelombang. Perintah komandan ikat senjata semua. Saya bilang matilah kita kalau ikat itu tunggu mati sudah kalau begini. Tapi ya karena gitu. Jadi tentara takut mati di laut, Bapak? Iya, itu apa karena peluru daripada minum air. Kalau peluru sondetan, tapi kalau tidak apa-apa, peluru itu kan berarti dia punya harga lain karena bertempur. Kalau bukan bertempur mati minum air, bagaimana caranya itu? Akhirnya kita begitu ingat perintah, kita sampai Tuhan tolong, Tuhan tolong kita ke sana membebaskan orang-orang yang susah di Serang Barat. Kesian dong, mendirikan satu kehidupan baru menjadi negara LMS Republik Maluku Selatan. Kesian. Itu sampai masing-masing. Saya tahu pagi-pagi kita sudah ke Ratu mendarat kita sudah langsung jalan kaki mulai dari pantai sampai di pegunungan kampung sana. Bapak dong berapa orang waktu itu? Satu kompi, 100 orang lebih. Satu kompi. Orang lebih. Iya, satu kompi.
Satu kompi bergerak itu 3 person. Satu person isinya 36 orang. Jadi kali 3. Tambah lagi person bantuannya jadi 100 lebih. Ya, jadi kita bertugas itu sampai mengejar Samuki sebagai pimpinan. Sudah akhirnya berakhir dengan Samuki. Mungkin masuk di Ambon, tidur sembunyi di mana tidak tahu. Tapi itulah perjalanan Samuki dan tempat itu, tempat mereka berontak itu sudah aman sudah sampai hari ini. Tantangan-tantangan apa yang Bapak orang Opa dapat selama turun ke Seram Barat, Bapak? Ya. Terus masuk dan menumpas ini pemberontak RNS ini, itu tantangannya seperti apa, Pak? Tantangannya itu adalah bagaimanapun kita masuk daerah baru, kita pasukan tempur banyak hati-hati kalau kita sudah masuk wilayah. Tapi setelah kita gerakan maju, seolah-olah kekuatan daripada LMS sudah melemah. Sudah melemah. Tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan untuk menghadapi Borlong, tidak ada. Untuk menghadapi kita juga tidak ada. Hanya satu orang ini mungkin dia berpindah tempat. Dia bawa di bungkusan, dia tembak saya. Saya dengar pelatu bunyi. Pelatu bunyi. Di mana orangnya? Oh, pelatu bunyi. Iya, tapi tidak meletus, Bapak? Tidak meletus. Oh, tembak orang timur, nah, ke mana? Orang timur beda, Pak. Senjata sampai meletus. Dan bunyi. Dia pun saya. Waduh, pikir waktu nasar tentara ada enak. Itu zaman songgong. Jangan heran, bukan zaman sembahyang kau menangis. Berarti Opa pakai dulu gitu? Wah, belok. Oh, betul. Begitu ya? Jangan, baik masih hidup itu. Jangan salah. Saya naik ikan di belok. Dikendalikan. Bukan Mbak Ella sekarang tidak. Cuma kita serang semua dari timur. Pada saat penyerangan itu 1.000 pas berhadapan dengan Panglima pertama. Panglima RMS. Bukan RMS. RMS sudah dulu. Aman sudah. Sekarang penyerangan timur-timur. Hari penyerangan itu 1.000 langsung bertemu langsung dengan pasukan yang mereka kawal Panglima pertama. 10 meter. Tapi akhirnya semua selamat. Hanya satu yang kena peluru dari kiri keluar kanan. Di timur-timur. Timur. Tapi dibilang ada tukik kecil di lehernya ini. Dia bilang, bersama wawancaranya. Kalau jantung 10 sudah masih hidup. Tidak bisa mati. Ini tukik kanan. Saya kasih keluar di pembahan di dalam, kasih utup. Kiri, antero total. Saya bilang, lu itu anak antero total. Dia bilang, saya bilang. Ya, hanya dia. 2 peluru di sini, anak pelurunya, ujung peluru yang kecil, yang merah di sini, 2 peluru. Di sini. Dia kasih tunjuk semua. Jadi dokter datang, kamu kok jantung paru-paru soalnya aku masih hidup. Saya masih hidup sekali ini. Kenapa? Takut apa? Akhirnya dia dikirim untuk mau operasi anak peluru yang ini. Sampai di Jakarta, sudah dia senang mau di mana. Saya senang pertama, kirim saya ke Bali. Saya sakit, saya masuk rumah sakit, ketemu dengan dia lagi. Aduh, jam 25 saya masuk rumah sakit, jam 80, lu masih hidup. Saya masih hidup. Lu kira-kira cuma tidak bisa. Hanya Pak Yusuf, Panglima itu, pada saya datang di Jakarta mau kirim ke Amerika, mau operasi ini 2 peluru kecil. Maka saya datang. Tinggal di kepala. Di kamu masih tinggal. Kalau dia kira nyamuk, dia pukul, rem. Ini orang lu ini. Lu mau gimana, lu bisa saja pukul, saya sakit lah. Setelah selesai sudah perjalanan timur-timur, kita semua menduduki tahun 75, 76, 77, saya keluar kembali dengan di sana sudah menikmati untuk menduduki daerah. Karena satu hal yang keras itu, Portugal pintar. Dia ambil anak daerah, jadikan tentara. Nah, Leo sama sudah mah. Aduh. Jadi kalau ketemu Leo sama. Jadi kabal sama-sama. Artinya rumah pemali satu. Istilahnya begitu, bukan Leo sama, rumah pemali satu. Berarti kita punya kekuatan sama. Jadi kita buang pelor. Jangan sabrak itu orang-orang itu bisa buang pelor. Lebih baik kita menghadapi yang lain dari Jawa dan luar. Aku itu enak. Kalau menghadapi 743, 745, itu pasukan orang timur. Semua kenapa sepi lagi? Oh, ya. Ini pandangan dari orang. Ya. Hanya ternyata kita menyerang satu saat
saya punya kawan yang sekarang sudah pindahkan dari Batu Gede, Pak Lagaurin. Pindahkan dari Batu Gede, pindah di mana? Di pemakaman di Kupang sini, di Pasir Panjang. Dan Maroka Pasir Panjang. Akhirnya sudah di sana, sudah. Itu satu saat dia pergi masuk karena kita harus kirim anggota beberapa anggota untuk membuat bagan penyerangan. Seperti kita mau salang penpui dan sudah duluan ke sana untuk membagan dari mana pasukan mau masuk dan menyerang. Itu dibagan. Nah, dia masuk menghadap komandan batalion, dia minta, saya mau sebagai pimpinan, saya minta supaya Pak Baik itu antar saya. Saya bilang kepada kalau komandan batalion kok saya bisa antar, sebab dia tahu saya. Kita sudah turun. Itu jalan cukup jauh ya, artinya kira-kira dari sini pergi Tarus Jalan kaki. ya, jalan kaki menuju ke perbatasan Timor Leste dengan kita Indonesia sampai sana. Maksudnya jalan kaki dari mana nih, Bang? Ini dari bukan dari Kupang, bukan, tapi dari markas persiapan perang itu kita jalan kaki ke batas sungai itu jauh, jalan sampai di pinggir kali. Karena semua masuk lewat sungai, berarti masuk ke daerah perang sudah itu. Kita dulu. Kita berdiri, ditembak. 3 sniper. Timur orang sniper dong itu gila. Jadi Bapak dong ditembak oleh sniper? Ya, kita 2 orang ini ditembak oleh sniper, 3 orang. Jadi kita bilang, itu dulu, 3 jurusan ini. Itu dulu. Pelaga. Saya memberikan pandangan. Artinya Pelaga. Itu anak-anak yang di muka, itu anak-anak. Bepung anak kesayangan dong. Itu sangat apa itu? Itu sapu. Orang bilang sapu. Tidak ada. Tidak baik. Nah, Pelaga pun sudah ikut saya, sudah Pelaga. Gabung sudah karena tugasnya masih banyak di sebelah. Saya pulang sudah. Lu bukan komandan batalion, dulu jaga lu. Dua komandan batalion ini dua bunga tarata ini. Lu serma saja kok. Saya kopral lagi. Berarti Opa ini menjadi bagian saksi-saksi sejarah untuk yang pertama pemberontakan RMS. Ya. Lalu penumpasan G13 PKI. Ya. Kan? Terus dengan peristiwa bergabungnya Timor Indonesia. Ya, itu betul. Jadi sudah selesai perjuangan, sudah, karena bagaimanapun tentara Portugal sudah mampu menghadapi semua sudah terpaksa. Saya jalan kaki kira-kira dari sini pergi di bawah sana jauh. Kira-kira dari sini pergi Pasau, saya jalan kaki. Jalan kaki saja. Jadi saya ketemu ini kepala suku, dia bilang, "Mama pelan ya." Dia sudah tahu. Kalau saya sudah jalan itu berarti saya sudah tidak ada lagi di jalanan. Dia tidak tahu orang Timur bermain ini. Dia ketawa. Saya jalan itu, aduh, itu hilang sudah itu. Jadi saya sampai di tempat pas saya pergi karena bertemu saya punya anak Kapolsek di sana. Anak ini polisi, dia Kapolsek. Kamu Kapolsek hati-hati. Dia apa? Saya pulang sudah. Saya sampai sana saya lihat itu tanduk saya bawa sampai sekarang saya taruh di sini. Tanduk di ketawa, tanduk kerbu panjang begini. Ya sudah salah sudah. Di sana Timur saya dapat bergaul hanya dengan Raja mana lagi, Suai punya anak laki, Postan. Roy, di nama Roy. Itu. Apa Roy? Ini sapi-sapi kemana saja ini semua kekayaannya ini. Oh gampang. Nanti lu datang, saya datang. Aduh, dia mulai ambil itu salompet, tanduk kerbau itu, satu lepa, dia mulai. Ya. Ini batu jadi sapi. Saya bilang memang raja ini raja. Batu jadi sapi? Orang pohon jadi sapi. Itu memang saya bilang ini bernamanya Songgo Pungkapara di sini. Sulap merah. Kalau Anda nonton video ini, ingat yang dukun-dukun yang benar-benar sapi ada di Timor. Kita berjuang kemarin dari Jakarta datang, tanya,
Bapak kalau pemilihan ini pilih siapa? Saya berdoa. Kenapa Soekarno 30 tahun, Soeharto 30 berapa tahun? Kenapa orang baik? Baru 2 periode saja kok. Mudah-mudahan DPR MPR satu hari turun ke rakyat selesai. Jokowi. Oh, jadi kepingin Jokowi 3 periode. Jokowi ya sampai aduh tunggu mati masuk di gereja begini. Saya ingat sholat jadi. Orangnya betul-betul memang ada di tengah-tengah kita, bukan pilih siapa saja siapa lu, tapi orangnya. Jadi sekarang kelebatan mula-mula MPR DPR kumpul ini kita berdoa kalau udahlah kita menyatu lagi untuk bisa terpanjang sedikit. Ya. Bapak kan sudah, Bapak pensiun sebagai tentara dengan pangkat apa? Saya pangkat, saya pergi sekolah, sakit 3 hari sekolah bintara itu, karena sekolah bintara dipersiapkan untuk jadi danduli Timur-Timur. Tahun 80 BPK pesan perang lagi mau jadi danduli sana, pesan mau boleh. Bisa beli kupon ke urus bepuan anak, dong ke sekolah. Jadi sudah, sakit 3 hari dinyatakan gagal, suruh pulang. Itu waktu Panglima Pak Dali. Oh, kita sama Timur-Timur kalau saya pergi mengharap. Kembali, dia tinggal, ajar, dia apa komandan Pusti Clark itu. Tapi saya tidak pikir, memang sudah diatur Tuhan Allah sudah penati begini, dan sudah keluar ambil rangka taruh leher, tunggu bersama. Cuma kita pikir coba yang apa protokolnya tentara, barangnya dibilang jadi kalau pupus itu, kalau pupus. Saya memang sudah bukan dari cara jahat, marah aku. Saya tidak naik pangkat, tidak dapat kapal, lu mau apa dulu? Akhirnya sudah jalan pulang, saya sampai di Ponino, saya turun, saya pun anak Roy yang sekarang kolonel, baru SD kelas 2, dia lari datang, bapak sakit kok, iya nah bapak sakit, anggaran saya dibawa betul di rumah, di asrama itu. Tapi ya perjalanan dia jemput saya, akhirnya saya jemput dia untuk menjelekap di tahun 92. Lulus daerah akhirnya di Magelang pun lulus, akhir pelantikannya tahun 95 dan sekarang di pangkat kolonel. Berapa anaknya? Ya, Roy. Anak-anak ada berapa orang? Anak ada 7 orang, 3 laki-laki, 1 yang kakak itu Roy Bait, kedua Niki. Roy Bait ini dia yang kolonel tadi. Ya sekarang. Angkatan darat juga? Bukan, dia Paskas. Oh, angkatan udara. Paskas. Ya, pasukan khususnya itu. Dia Paskas ya. Kalau si Doni dia POM militer di Halim. Kalau Obi angkatan udara juga. Ya, angkatan udara. Kalau Obi yang bungsu, ini Obi bungsu. Dia polisi. Sekarang jabatannya mendampingi wakil gubernur. Ajudan wakil gubernur. Ya, mendampingi. Itu perjalanan. Kalau Polwan, saya Polwannya 2. Purti itu setelah saya datang, saya kasih nama dia Ailu. Ailu itu kasihan. Barangan dia kita masih menyerang di Timur-Timur. Dong kirim surat, beta gambar dari tangan. Terus saya tulis dia bernama Ailu. Ailu bahasa Timur itu kasihan. Barangan lu bapak tidak enak di sini. Ailu. Jadi Ailu. Terus sampai ibu komandan. Komandan Batalion dia bilang, kenapa sih? Tambah sedikit. Tambah apa lagi bu? Tambah lagi apa penyebab sampai Ailu. Takkan begitu. Karena Timur Purti itu singkatan dari pasukan operasi Timur-Timur, Ailu. Lengkap je. Purti Ailu. Sekarang polisi dia, Polwan dia. Purti Ailu. Jadi dia pelaki tanya, lu tahu apa lu polisi? Dia pelaki polisi. Purti itu supaya tahu memang. Purti itu pasukan operasi Timur-Timur. Ailu itu orang Timur tahu Ailu. Ailu kasihan bapak saudara waktu berang. Lucu-lucu. Jadi yang ikut jejak bapak ini duanya jadi tentara lagi. Ya, 1 polisi. 1 polisi terus tambah 2 orangnya Polwan. 2 orang Polwan terus 2 orang sarjana. 1 ahli sini dia ingin mau masuk daftar nama untuk menjadi anggota dewan sarjana ekonomi lah. Terus yang 1 saya sekolahkan di Bali. Roy itu pendidikan itu waktu SMP saya masukkan di SMP Swasti Asuk di Pasar Katolik. Roy dan Nick adik kakak kirim sekaligus. Saya di sana polisi bilang, wah kok pangkat begitu sekolah kan dia Swasti Asuk. Biasa kata saya, aduh ini orang anggap enteng orang terlalu. Beta baru terima duit
berencana India sekarang Bank Indonesia ambil. Saya dapat 129 juta tahun 87. 78, bukan 87, 78. Jadi orang semua, saya urus sama ke sekolah. Kebetulan ke sekolah, luar negeri juga boleh. Nah, itu perjalanan. Akhirnya sekarang dia sudah kolonel, menunggu baru habis kolonel ini. Dia sempat di dalam itu ada penantangan dengan presiden dengan dia punya pimpinan dan semua. Karena dia ditunjuk sebagai komandan keamanan waktu kejadian Ahok. Jadi dia membesar-besaran Ahok, dia ditunjuk sebagai komandan, kolonel. Jadi lain mungkin Pak Presiden Jokowi tanya, siapa komandannya? Kok aman betul ini? Dua bintang bilang, kolonel lebih baik. Mana dia? Jalan terus bertemu dan dia pegang tangan. Saya tiap masuk itu hormat Jokowi, hormat. Waduh, kenapa? Mana kalau jenderal kapal dia itu? Berarti yang sulung sudah perwira menengah. Iya, perwira menengah sekarang, kolonel dia. Lagi jadi pati. Ya, sebenarnya mudah-mudahan kalau Tuhan saya, waktu Tuhan bagi dia berarti akan nampak. Ini kita banyak berdoa. Oke, Bapak, terakhir. Ya. Sebagai penutup, Bapak mungkin ada pesan singkat untuk generasi muda dalam memaknai Hari Kemerdekaan ini seperti apa? Pembentukan generasi muda, awal perjalanan itu satu. Itu Pancasila tertulis, yang lain-lain itu di dalam Alkitab, Al-Quran semua. Tapi ingat sila pertama. Karena sila pertama ketuhanan jangan buat main-main. Karena sekarang kejadian kasus pembunuhan ini karena tidak ingat Tuhan. Kalau ingat Tuhan ada kasih sayang. Kenapa semua orang? Boleh salah ya pindahkan ke mana kok? Atau laporan saya ke mana sel kok? Apa kok? Perlu dipecat kok? Tapi dibunuh saya sakit hati. Aduh, sampai hati itu. Itu 2 bintang Sambo itu 2 bintang. Saya sakit hati. Jadi saya pikir saya punya kejadian, saya pernah perjalanan rencana mau apa-apa jalanan, tapi Tuhan saya lihat sampai hari ini detik ini sudah datang bertemu dengan saya. Saya mengucap terima kasih atas perjalanan saya dan istri saya. Mungkin ini yang saya dapat sampaikan. Bagaimana supaya dituduh silakan. Baik, terima kasih untuk Opa Konstantinus Markus Bait untuk waktunya sudah mau berbagi kisah tentang perjalanan Opa pada masa-masa kemerdekaan ya. Semoga ada inspirasi besar yang generasi muda yang menonton video ini bisa diambil dari kisahnya Opa dalam mempertahankan kemerdekaan. Oke, itu saja dari kami tim Pod James bersama dengan Opa Bait. Pamit, sampai jumpa.